Berita selanjutnya, Tribuners, pengurus HIPMI Maluku dilaporkan ke polisi nelayan SBT klaim Zulkifli belum bayar hak 37,8 juta. Nama Direktur Sivikensin Logistik, Zulkifli, menjadi sorotan setelah seorang nelayan asal Desa Geser, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT Maluku, melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan perbuatan curang ke polisi terkait hak-haknya yang hingga kini belum dibayarkan. Nelayan tersebut adalah Jasman Hasan, 53 tahun, warga Dusun Kilwaru, Desa Geser. Ia mengaku mengalami kerugian material puluhan juta rupiah setelah bekerja sama dengan Sivikensin Logistik dalam proyek pembangunan talut di wilayah tersebut. Berdasarkan penelusuran tribunambon.com, Sivikensin Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengaturan transportasi barang dan berkantor di kawasan BTN Kebun Cengke, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dalam laporan yang dibuat di Polsek Geser pada 1 Mei 2026, Jasman melaporkan Direktur Sivikensin Logistik Zulkifli, pengawas teknik Said Kuleh alias Amor, serta Site Manager Rudi. Namun perhatian publik lebih banyak tertuju kepada Zulkifli karena selain menjabat sebagai direktur perusahaan, ia juga diketahui merupakan salah satu pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Maluku. Jasman menilai seorang pengusaha yang tergabung dalam organisasi pengusaha muda seharusnya mampu menjaga komitmen dan nama baik organisasi, termasuk dalam memenuhi kewajiban terhadap masyarakat kecil. Menurutnya, persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara baik justru berujung pada proses hukum karena tidak adanya penyelesaian yang jelas dari pihak perusahaan. Berbulan-bulan menunggu kepastian. Jasman mengaku telah berbulan-bulan menunggu kepastian atas hak-haknya yang menurutnya belum dibayarkan oleh pihak perusahaan. Penantian panjang itu tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologi dan kehidupan ekonominya sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Ia mengaku mengalami stres dan kehilangan sejumlah peluang usaha karena harus terus mengurus persoalan yang tak kunjung menemukan titik terang. Selain persoalan ekonomi, ia juga mengaku menghadapi tekanan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Jasman, berkembang anggapan di masyarakat bahwa dirinya telah menjual sebagian lahan yang digunakan perusahaan untuk pembangunan taman dan pagar beton proyek tersebut. Padahal kata dia lahan itu hanya digunakan atas dasar izin dengan harapan ada pembicaraan dan kompensasi yang layak dari pihak perusahaan. Persoalan tersebut bermula pada Juli 2025 ketika pihak Sivikensin Logistik melakukan peninjauan lokasi pembangunan talut di lahan milik Jasman. Dalam pertemuan itu, Jasman mengaku ditawari kerjasama. Rumah miliknya digunakan sebagai kantor operasional proyek dengan nilai sewa Rp700.000 per bulan. Namun dari kesepakatan tersebut, ia hanya menerima pembayaran 1 bulan, yakni pada Agustus 2025 sebesar Rp700.000. Sementara pembayaran 5 bulan berikutnya menurut Jasman tidak pernah diterimanya. Tidak hanya itu, ia juga diminta menyediakan material lokal seperti batu, pasir, dan kebutuhan proyek lainnya serta membantu penyediaan tenaga kerja. Jasman mengaku sempat dijanjikan akan diangkat sebagai karyawan perusahaan selama proyek berlangsung dan memperoleh gaji serta tunjangan. Namun hingga pekerjaan selesai, janji tersebut disebut tidak pernah direalisasikan. Dalam laporan pengaduannya, Jasman menghitung total kerugian yang dialaminya mencapai Rp37 juta. Jumlah itu terdiri dari tunggakan sewa rumah sebesar Rp3,5 juta serta gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan senilai Rp34 juta. Saat dikonfirmasi tribunambon.com, Direktur Sivikensin Logistik Zulkifli tidak memberikan penjelasan terkait substansi persoalan yang dipersoalkan Jasman. Ia hanya menyatakan bahwa masalah tersebut nantinya akan ditangani oleh bagian keuangan perusahaan yang masih berada di Geser. Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai alasan belum dibayarkannya hak-hak yang diklaim Jasman, Zulkifli tidak lagi memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Sementara itu, dua pihak lain yang turut dilaporkan yakni Said Kuleh
alias Amor dan site manager Rudi juga belum memberikan respons atas upaya konfirmasi yang dilakukan. Terpisah, Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Muhammad Reza Moni yang dikonfirmasi terkait kasus yang menimpa salah satu anggotanya hingga kini belum memberikan tanggapan. Jasman berharap laporan yang telah disampaikannya ke Polsek Geser dapat ditindaklanjuti sehingga dirinya memperoleh kepastian hukum dan hak-hak yang selama ini diperjuangkan dapat segera diselesaikan.